Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Citizen, kembali lagi dengan TIC Talk Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman HSE. Mungkin boleh diperkenalkan Mas Novi sama Mas Anwar. Silakan mungkin dari Mas Novi dulu. Oke, terima kasih semua. Perkenalkan, nama saya Novi Tristiawan. Bisa dipanggil Novi. Saat ini saya di divisi Business Oil Gas and Renewable Energy selaku HSE staff seperti itu. Mungkin background atau seperti apa? Ya boleh sedikit Mas. Sedikit mungkin mengulik background ya. Terkait background saya sendiri itu di lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, peminatan di keselamatan dan kesehatan kerja. Kurang lebih hampir 5 tahun bekerja di PT Survey Indonesia. Udah lama ya Citizen ya. Lumayan 5 tahun nih. Lumayan sih. Ya, ntar kita coba kulik-kulik dikit Mas ya. Siap. Oke, lanjut ke Mas Anwar nih Mas. Ya, saya Silakan, panjangannya Yanuar Firmansyah Mas. Yanuar Firmansyah, bisa dipanggil Anwar, Yanuar Firman gitu ya. Oke. Dari SI masuk 2017. Saya dari lulusan Politeknik Negeri Jakarta. Dulunya itu Politeknik UI ya. Nah, teknik elektro Fakultas Industri ya, dan konsentrasi di telekomunikasi. Jadi masih cocok lah relate dengan existing yang sekarang, kerjaan yang sekarang gitu kan. Seperti itu sih. Ya Mas Novi, Mas Anwar. Yeah. Kan kita nih habis merayakan Idul Fitri nih. Alhamdulillah. Ya. Lebaran kita ya. Yoi. Lebaran. Mas Novi dan Mas Anwar ini kan Muslim ya. Muslim. Masih Muslim. Menjalankan masih. Insya Allah Muslim. Jangan ya. Jangan murtad ya, jangan murtad. Harus yakin lah. Yakin. Muslim. Kalau bisa syahadat tiap hari ya. Jangan sampai nanti kita ini nih konten lain. Login. Lajin. Ada lagi viral ya. Nah, ini Mas kan kita kan ada program mudik bersama tuh. Yes. Nah, mudik bersama. Kemarin juga infonya Mas Novi ikut mudik bersama ya. Ya, betul. Ya, Mas Anwar malah nggak dapet nih Iya kemarin nih, kan. Sayang tahun banget. lalu dapat. Oh gitu ya, tahun ini belum rezeki lah ya. Iya, belum Oke. rezeki. Bisa diceritain nggak nih Mas, dari Mas Anwar dulu deh. Mas Anwar ini kan kampungnya di Cirebon, Mas. Cirebon. Oke. Apa sih yang menjadi trigger Mas Anwar tuh untuk balik ke kampung? Oh iya, pertama ya Mas ya. Kita itu artinya keluarga ya Mas. Keluarga, Betul. orang tua, ibu bapak dan seterusnya. Dan juga ketika ke kampung itu vibes-nya itu ya seperti ya kita mengenang masa-masa kita di kampung gitu kan, kita sekolah dan juga kita mungkin bermain di sana, di sekitar sana gitu sih, dan ya melakukan hobi-hobi di sana. Dan juga di Cirebon itu ini Mas, ada ciri khasnya itu makanannya nih, ada banyak makanan khas Cirebon kayak seperti tahu gejrot, nasi jamblang, Iya. terus juga banyak deh yang kulinernya, jadi wisata kuliner lah. Empal gentong gitu Mas. Iya, empal gentong Mas, benar. Saya mau nyebut itu. Mantep banget. Nah itu sih Mas. Selain itu ada juga wisatanya. Itu kayak keraton ya, ada keraton. Ada 3 keraton Mas. Iya. Keraton Kesepuan, keraton Kecerbonan gitu kan, sama keraton Ganoman namanya. Ada 3 keraton. Ya walaupun Cirebon itu kota yang kecil tapi memiliki makna tersendiri Mas ya. Betul. Itu emang. Dan pasti lewatin ini Mas, yang mudik ke Jawa itu, yang kemarin mudik ke Jawa, itu pasti lewat Cirebon. Tolnya ya sih ada lewat Cirebon, dan juga kereta pun pasti ada lewat Cirebon sih. Jadi transit gitu kan. Jadi kota transit. Ya pasti gitu keluarga sih, sih Mas ya. Ya keluarga sih. Pasti. Kangen lah, mungkin kangen ya keluarga. Tapi orang tua emang tinggal di sana dari Tinggal awal? di sana dari awal. Oke, berarti asli merantau nih Mas Anwar nih. Betul ya, deket sih Mas. Oke, kalau Mas Novi ini kan kampungnya tuh di Malang ya? Iya, betul. Malang. Malang, Jawa Timur. Cerita dikit dong Mas, apa sih yang membuat Mas Novi ini pingin pulang kampung? Apa yang pingin Mas Novi dapatkan? Oke. Kenapa? Karena mungkin satu, pertama ini kan momen
satu kali dalam setahun ya. Betul. Betul. Kan kita juga belum tentu juga bisa menemukan momen-momen serupa di kemudian hari. Iya. Ya kita berdoa semoga kita dapat momen lebaran seterusnya. Amin. Seperti itu. Nah, karena momen bertemu keluarga ini kan salah satu yang sangat-sangat dinanti, terutama teman-teman yang lagi rantau atau mungkin sedang mengadu nasib di lain kota seperti itu. Karena ya satu momen sungkeman atau momen bisa sholat id di rumah ataupun di dekat rumah sendiri itu menurut saya sangat krusial gitu. Jadi gak bisa kalau bisa sempatkanlah seperti itu. Jadi mumpung alhamdulillah masih ada ibu di rumah, saya selalu menyempatkan setiap tahun di rumah seperti itu, terutama di Idul Adha ataupun Idul Fitri juga seperti itu. Pun momen juga bertemu sanak saudara, ada ponakan ataupun apa kan. Karena kadang juga ngerasa kangen gitu. Oh mana ada angpauan ini apa. Itu kan kadang ujung-ujungnya hepeng ya. kadangnya hepeng ya. Hepeng. No hepeng no. Air. No happy. No happy ya gitu kan. Kalau misalkan rata-rata kayak gitu. Jadi wah ada senangnya juga Ji. Jadi motivasi lebih lah. Katakanlah kita kerja pun juga kembali lagi buat keluarga. Betul. Buat orang-orang tersayang kita kan. Iya. Betul. Nah makanya itu kalau seumpama disempatkanlah misalkan ada momen lebaran pulang seperti itu. Itu sih motivasi utamanya. Bener-bener emang Iya. karena vibe-nya Mas Iya, Novi vibes-nya, ya, betul. vibe ya. Harusnya. Ya insya Allah Mas Novi juga selalu diberikan rezeki Amin, dan amin, kesehatan lah sehingga Amin. tiap tahun bisa pulang nih. Amin, orang tuanya. amin. Apalagi jauh lagi di ujung. Iya. Iya. Jawa ya. Betul, Kalau betul. masih Jawa bagian timur nih. 3 jam 4 jam itu Panjang masih tuh. bisa. Cirebon barat nih, timur di sana nih Iya, Malang. bener. Beda Udah lah. jauh-jauhan. Tapi kalau Iya. Malang yang terkenal kan Batu tuh ya, Batu. Ya, Daerah betul. Batu situ ya. Daerah Batu. Nah kalau lebaran sih mungkin karena ini ya momen banyak dengan keluarga. Dan kalau kota wisata itu rata-rata rame itu di akhir-akhir bisa momen liburan panjang itu. Jadi awal pas waktu liburan itu mungkin banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Iya. Nah ada di sisa-sisa space waktu itu rata-rata menghabiskan waktunya ke objek wisata kayak Batu, ke alun-alun Batu, ke Selekta. Mungkin misalkan ada space waktu lebih bisa ke Bromo juga sekalian seperti itu deket sih. ya? Deket sih. Ya deket. lumayan Oh, masih sama bagi ini akses. apel ya, apel. Ya petik apel. Petik Nah, apel. itu Apel Malang itu kan kasih ya, ya. kalau pas beruntung, pas momennya ada kegiatan panen raya, nah itu jangan dilewatin lah momen petik apel kalau bisa. Ini sekalian promosi Malang nih ya. Oh iya lah. Ini Borong-borong dia akan jadi duta Malang kayaknya. Itu Malang bener. Kalau mau bikin cabang ini, si Malang. Wah, barangkali minat. Oke, Nanti Mas Novi, Mas Anwar ini kan berkaitan dengan keluarga nih. Ya. Ya. Jadi ID Survey kan sekarang kita punya tujuan nih. Ya, slogannya tuh we exist for the safety of your family and mine. Dimana kami hadir untuk menjaga keluarga kamu dan keluarga kami. Nah, ingin tahu dong makna ini dari Mas Novi sama Mas Anwar tuh apa sih maknanya? Bahwa PTSI ini senantiasa memberikan jasa, terutama untuk kegiatan yang bersifat pemastian seperti itu ya. Contoh terkait pemastian kegiatan audit itu contohnya salah satu contohnya gitu. Jadi kan kegiatan audit itu memang bersifat hanya annual satu kali ya. Biasanya termnya seperti itu. Nah, itu untuk mengevaluasi terkait penerapan dari aspek keselamatan kerja. Nah, dari situ kan bisa dilihat tuh. Jadi SI ini secara nggak langsung juga berkontribusi nih untuk memastikan dalam bentuk apa. Contohnya dari kegiatan para auditor dari PT Survey Indonesia yang mengaudit nih di tempat kerja di masing-masing klien seperti itu. Jadi untuk memastikan nih bahwasanya kegiatan terkait penerapan dan juga upayanya agar tidak terjadi kecelakaan di kemudian hari. Itu sih Pak, kalau misalkan dari segi audit ya, kegiatan audit seperti itu. Nah, pun juga banyak beberapa kegiatan kami itu yang bersifat pemastian lainnya ya Mas Yunar ya. Banyak Pak seperti itu. Nah, ini balik lagi sama slogan tersebut tuh ini kan sama berkaitan sama pekerjaan Mas Novi nih sebagai HSE ya. Nah itu ceritain sedikit dong Mas, HSE itu seperti apa, terus kendalanya apa, terus
apa sih yang menarik dari HSE sendiri itu seperti apa? Oke. Pertama terkait HSE ya. Nah, HSE ini mungkin sebenarnya di beberapa perusahaan itu ada beberapa istilah ya. Ada yang di SHE ataupun HSE ataupun EHS. Nah, itu tergantung dari perusahaan itu lebih prosnya kemana gitu, condong kemana. Semisalkan perusahaan itu lebih ke safety-nya gitu, itu biasanya lebih ke SHE-nya dulu seperti itu istilahnya. Nah, di sini tujuannya sendiri untuk SHE ataupun HSE sendiri itu adalah mengupayakan bagaimana tidak terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja yang dapat mengganggu operasional dan juga terkait keselamatan aset itu juga termasuk di dalamnya. Aset di sini bisa personil juga, dari peralatan itu juga salah satu yang emban lah ataupun digaung-gaungkan lah di HSE sendiri. Jadi kalau seumpama kita mengenal tuh, kalau misalkan safety mindset itu lebih ke upayakan HSE ataupun keselamatan ini sebagai upaya untuk investasi seperti itu. Jadi kadang beberapa case gitu ya, orang cenderung mungkin pengen cepat ataupun pengen shortcut dalam suatu pekerjaan gitu. Nah, padahal semisalkan katakanlah memang 1 kali 2 kali masih belum terjadi. Nah, namun di teori K3 sendiri itu ada namanya teori gunung es gitu. Jadi beberapa potensi yang diulang itu walaupun belum terjadi, maka akan ujung-ujungnya pasti ada dan pasti akan bisa menimbulkan kerusakan di kemudian hari seperti itu, Pak. Jadi memang itu suatu yang harus diamini ya, atau diyakini oleh setiap insan citizen lah, harapannya seperti itu. Terkait penerapan K3 itu tidak hanya slogan saja, tapi benar-benar dimaknai dan juga dilakukan lah dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke. Ya Mas, HSE sendiri nih Mas. Mas Novi sendiri 5 tahun di SI, udah mengerjakan HSE dari project mana aja sih Mas? Boleh deh, salah satunya tuh apa ya? Oke, kalau pertama sih saya memang di divisi bisnis migas ini itu lebih ke sisteman dulu awal. Nah, sempat tahun 2022 saya diperbantukan untuk project seismic survey. Kebetulan kita join operation dengan perusahaan yang sudah lama juga di seismik. Kita berbagi join operation, ada yang porsinya SI sebagai apa, lalu dari PT yang kita JO-nya sendiri tadi itu sebagai apa. Nah, itu saya diperbantukan sebagai HSE koordinator ataupun kepala perwakilan HSE di project. Nah, itu kurang lebih saya termnya 6 bulan di lapangan. Dan sistemnya roster seperti itu. Jadi kurang lebih saya 2 bulan di lapangan. Habis itu kita ada kebijakan untuk space waktu sendiri itu di Jawa itu 2 minggu seperti itu. Jadi untuk proyekan yang di lapangan seperti itu. Terus setelah kegiatan survei seismik tadi itu, nah ini juga kegiatan survei seismik pertama ya. Jadi untuk pionir pertama seismik tahun di SI sendiri itu yang diadakan di 2022 itu. Nah, jadi alhamdulillah sekarang juga ada ekspansi lagi di klien yang sebelumnya karena tidak ada isu yang ditimbulkan di pekerjaan kami dan juga trennya tuh bagus kalau seperti itu. Jadi makanya mungkin salah satu poinnya itu kita bisa menjaga ritme dari deliver maupun tidak mengesampingkan terkait aspek keselamatan juga. Karena pada waktu kemarin itu juga alhamdulillah tidak ada kecelakaan kerja ataupun penyakitnya yang diakibatkan kerja. Akibat efek dari proyek itu ada, dan itu kita bisa inventarisasi ya. Ya betul aset ataupun apa gitu. Karena seismik kan getaran-getaran gitu Mas. Ya betul. Untuk mengecek kandungan oil gas ya. Ya betul, seismik ya mungkin efeknya ke rumah-rumah warga, jadi ada terjadi keretakan dan ya yang saya dengar memang sudah terinventarisasi oleh sudah. Karena sebelumnya itu kan kalau di seismik itu ya menyinggung sedikit terkait itu ada dampak yang ditimbulkan tadi. Makanya kan sudah ada tim namanya kehumasan tuh. Betul. Nah, pentingnya kehumasan tadi untuk menginventarisasi
apa yang mungkin didampak ataupun terdampak tadi dari getaran tadi Betul, itu. betul. Dan itu sudah dimitigasi di awal. Seperti itu. Kita upayakan sedemikian rupa semoga smooth seperti itu. Tidak ada isu di kemudian hari. Nah, setelah saya project di seismik itu yang base lapangan, nanti saya kembali lagi ke kantor pusat. Saya berbantukan juga terkait project audit SMK 3. Oke. Dan juga project verifikasi potensi bahaya besar. Base-nya itu dari Kepdirjen 187 tahun 99. Tentang pengendalian bahaya kimia. Itu. Tadi apa? Bahaya besar apa? Verifikasi dokumen Verifikasi potensi dokumen. bahaya besar. Oke. Ya. Itu berarti kliennya waktu itu dari ini berarti kementerian atau swasta? Dari swasta. Oh, Jadi dari swasta. betul. Karena ini bersifat masih volunteer ya. Tapi kalau misalkan dari dinas terkait sendiri melakukan penetapan nih bahwasanya contoh PTA itu dimasukkan ke dalam klasifikasi perusahaan yang mengandung risiko potensi bahaya besar. Nah, makanya diberikan saran ataupun masukan terkait perusahaan yang bisa mengakomodir terkait penyusunan dokumen bahaya besar itu. Salah satunya ada SI di antaranya, seperti itu sih. Nah, saya di perbantukan ini lebih ke supporting terkait administrasi sih, Pak. Seperti itu. Nah, untuk yang satunya lagi itu terkait auditor. Auditor SMK 3 ini base-nya dari PP 50 tahun 2012 seperti itu. Dari Kemenaker. Mas, balik lagi ke HSE ini Mas. Itu kan pasti kan kalau Mas Novi mengaudit nih, pasti kan ada suatu SOP atau prosedur yang harus dilaluin ya. Betul. Nah itu dampaknya apa sih Mas kalau misalkan kita lalai atau melewati prosedur yang sudah ditetapkan? Oke. Pertama kan kita audit ada acuannya, Pak. Kalau dari PP 50 itu di lampiran 2. Itu ada checklistnya, itu ada 166 kriteria. Tergantung dari perusahaan mau mengambil kriteria awal, menengah ataupun lanjutan. Nah, misalkan dari kriteria itu ada yang tidak terakomodir ditanyakan ataupun terlewatkan sendiri, itu pun juga mempengaruhi juga nantinya di hasilnya kurang objektif gitu, kurang bagus lah seperti itu terkait hasil audit. Nah, pun misalkan nih ternyata pada waktu kegiatan audit itu ada beberapa step yang kita lewatkan. Contoh, kita tidak menggunakan metode wawancara nih karena pengennya hybrid ataupun apa. Karena dulu pas waktu COVID ada diberikan juga terkait metode audit itu menggunakan blending. Jadi ada verifikasi lapangannya itu direkam, itu mungkin karena kondisional ya, karena COVID tidak memungkinkan kita kunjungan langsung. Makanya diperbolehkan juga oleh otoritas kementerian juga untuk melakukan audit berbasis IT tadi, seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang dioptimalkan untuk verifikasi langsung ke lapangan seperti itu, karena hasilnya lebih objektif juga. Kita onset langsung, kita observe langsung, lihat seperti itu. Ya karena kan HSE itu lebih ke arah keselamatan ya. Iya, Kalau misalkan emang nanti Mas Novi mengaudit atau ada suatu prosedur yang dilewatin atau prosedur yang nggak sesuai nih, terus tiba-tiba ada kecelakaan ya. Mas Novi ini akhirnya bertanggung jawab gitu ya Mas ya? Betul. Dalam artian memang sebenarnya ada beberapa itu kan bukan kalau misalkan audit itu kan memang kita skopnya pada waktu momen itu. Betul. Jadi misalkan ada katakanlah memang waktunya itu terjadi di setelahnya ataupun seperti apa, itu mungkin lain case-nya. Tapi kan nanti pas waktu audit itu ada laporan juga, makanya sudut pandang dari auditor itu juga mempengaruhi hasil dari audit. Oh gitu. Betul Pak. Jadi misalkan memang dari personilnya sendiri bisa dibilang kompeten ya, mampu meng-cross ataupun membandingkan terkait penerapan peraturan dan juga implementasinya dari sistem yang diterapkan oleh perusahaan yang di audit tadi. Nah, itu kita hasilnya itu lebih objektif lagi. Jadi misalkan ada poin temuan ataupun masukan buat perusahaan, itu juga nanti kembalinya akan dipakai untuk perusahaan untuk melakukan improvement ataupun perbaikan. Betul. Improvement ya. Yes, betul. Itu Pak. Menarik ya dunia HSE ini Mas Novi ya. Dinamis sih Pak juga. Iya, benar-benar.
Berarti emang teman-teman yang memiliki profesi sebagai HSE ini harus terus mengupdate Iya. terus mencari informasi terbaru. Update peraturan, Betul. harus terus update peraturan. Kadang kan ada pergantian peraturan dan ada revisi ataupun penambahan skop peraturan. Nah itu memang harus ada nilai kepekaan seorang praktisi HSE untuk menyikapi itu. Jadi dia harus lebih banyak improve untuk belajar gitu. Iya, Ada tuntutan juga sih di situ Pak ini. betul. Ya intinya tidak boleh malas mencari ilmu. Betul, harus baca tuh. Iya. Ya Mas Novi itu mungkin sedikit ya Citizen Ya, sedikit. terkait dunia HSE. Nah ini kita juga ada temen Mas Anwar nih, Mas Anwar sendiri dia backgroundnya teknik industri. Teknik industri Mas Anwar ya. Mas Anwar. Nah boleh dijelasin sedikit gak Mas, ada bersinggungnya nggak sama pekerjaan sekarang nih teknik industri? Ya, mungkin saya cerita pengalaman dulu ya. Boleh. Di awal perkariran SI ini Iya. gitu kan, atau Tahun 2017 itu ya? Ya, 2017 itu saya tuh sebagai asisten tenaga ahli untuk proyek ini ya, rencana umum penyediaan tenaga listrik. Oke. Nah, itu kita survei ada beberapa surveyor yang tersebar gitu kan ke beberapa wilayah. Kan targetnya rancangan ya, RUPTL kan. Itu kita baca potensi yang ada di daerah gitu kan. Apa aja sih yang akan muncul gitu 10 tahun ke depan, potensi-potensi yang menimbulkan listrik gitu kan, atau yang akan ada listrik. Nah, itu berapa megawatt, itu ada hitungannya. Nah, itu kita ambil grab datanya. Jadi istilahnya ada istilah PESTEL, Mas. Nah, jadi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Nah, ini juga mungkin bisa relate sama yang tadi tuh. Jadi pengaruh ya kan tadi ada politik, ekonomi. Nah, itu juga kami grab kita olah. Ya, saya sebagai pengolah data juga waktu itu ya kita report ke tenaga ahli dan akhirnya menjadi satu paket laporan ya untuk ke PLN. Nah, itu di awal. Nah, setelah itu setelah di project itu saya pindah ke ini ya, ada kebutuhan di divisi langsung. Oke. Jadi saya di awal itu di project ada kebutuhan divisi itu untuk ini Mas, QC perkapalan nih. Oh, gitu perkapalan. Nah, ini kan mulai agak berseberangan nih. Di challenging gitu. Ada kebutuhan dan bisa nggak? Oh ya, saya coba dulu nih. Apalagi terkait data, insya Allah bisa lah gitu kan kita olah gitu kan. Nah di situ saya di sharing knowledge dulu tuh. Bagaimana cara membaca draft kapal gitu ya, draft kargo ya, survei ya. Saya pelajari dan akhirnya tahu tuh metode-metodenya dan perjalanan, dan sampai setelah jadi QC juga jadi koordinator untuk kapal-kapal ya, atau kapal-kapal yang selain ada cargo monitoring yang besar tuh proyek besarnya migas, ini kapal-kapal komersil. Jadi kapal-kapal swasta yang dari Cina itu datang ke Pelabuhan Tanjung Geram misalkan. Nah itu kita cek datanya, saya hubungi surveyor dan seterusnya, dan itu yang di tahun 2018 tuh, 2018. Nah setelah itu ada juga beriringan project gas juga nih Mas. Jadi kita memonitor quality of produk ya, daripada aliran gas di klien kita. Oke. Dengan yang menggunakan lab sih, kita kerjasama dengan lab service gitu kan yang ada di Indonesia. Itu sampai 2023 kemarin kita. 2023. Ya, dari 2018 lah kita. 18. Dan itu banyak pengembangan parameter ya. Kita kayak misalkan kan kalau gas ini Mas, LNG. Iya, gas LNG. Nah, tapi yang pipa ya, bukan yang shipping, bukan. Jadi sembari dengan cargo monitoring yang saya koordinasiin juga ada itu analisa gas lah, LNG. Sampai sekarang masih sih sebenarnya. Tapi di cabang ya, saya koordinasi juga di cabang Aceh nih makanya. Emang nggak Teman-teman jauh-jauh. Citizen Aceh. Bestarnya sih kan. Iya, alhamdulillah berjalan ya.
desentralisasi ya. Iya, Jadi benar-benar. desentralisasi itu berjalan gitu kan di project gas. Ya mungkin ke depan apabila ada project-project gas gitu, LNG, berkaitan dengan LNG, itu bisa lah hubungi Migas gitu kan sebagai pengelola portofolio juga kan Iya, sekarang gitu kan. Nah, seperti itu sih Mas. Setelah itu 2019, nah masuk 2019 ini baru nih ada balik lagi ke energi relate lah dengan Background Mas saya. Anwar Ya, itu inspeksi sih Mas judulnya, survei dan inspeksi menggunakan drone. Waktu itu. Waktu itu kan ada kasus blackout Mas. Blackout yang lampu listrik padam sampai 3 hari itu kan mengakibatkan kerugian tuh banyak. Kerugian yang sangat besar selain ya pastinya kerugian aja ya. Alhamdulillah waktu itu kayak kelihatannya nggak ada kerugian ini sih ya. Jiwa ya. Nggak ada ya karena memang material aset ya. Industri industri tapi berdampak lah pada ekonomi ya. Betul. Ada ekonomi, kita menggunakan teknologi drone untuk melakukan inspeksi agar tidak terjadi gangguan-gangguan vegetasi ataupun gangguan lain yang mengganggu jalur atau objek vital ya. Itu kan objek vital negara kan, jalur transmisi itu. Seperti itu Mas. Jadi kita melakukan inspeksi dengan menggunakan drone dan juga menggunakan teknologi lidar. Kita kombinasiin Mas. Jadi drone itu bisa banyak fungsinya nih. Makanya juga bisa ada kaitan juga sama SM nih Mas. Bisa. Untuk memonitor kualitas atau apa? Ya, witness lah atau visual check ya kan. Dan sama ini juga saya penerapan di objek vital negara itu di PLN ya. Seperti itu sih Mas. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kalau untuk yang monitor project drone itu sampai sekarang dan terus saya improvement karena banyak fungsi kan. Ya, termasuk ke topografi gitu kan. Pekerjaan topografi itu sekarang sudah menggunakan drone. Maksudnya sudah ada kombinasi ya. Dan bahkan dari BIG, Badan Indonesia Geospasial, dan juga dari BPN sudah ada rules-nya nih. Ada rules-nya untuk parameter-parameter yang atau batas-batasan yang menggunakan drone itu seperti apa sih? Nah, itu sudah kami terapkan di Migas juga nih project atau portofolio kami nih. Kita udah menggunakan survei darat dan survei udara kita gabungkan. Nah, itu sih. Kita boleh lihat gak sih drone-nya itu seperti apa? Dibawa gak sih Mas Ari? Oh, kebetulan saya bawa nih. Wah, cocok. Gila nih berarti nih teman-teman citizen bisa lihat nih. Drone apa sih yang biasa teman-teman lapangan pakai untuk survei lapangan, untuk apa biasanya itu namanya Mas? Apa tuh Mas? Inventarisasi ya atau apa sih kalau itu namanya? Kegiatannya nama kerennya itu apa sih? Apa tuh? Survei drone ya berarti ya? Nama projectnya tuh kalau misalkan survei, inspeksi, dan survei assessment inspeksi menggunakan drone dan lidar atau sensor atau remote sensing project lah kita bahasnya. Itu bahasa Jawanya itulah tadi. Karena kan menggunakan sensor remote ya. Karena ya mungkin saya cocok di udara ya Mas ya. Waduh. Nggak cocok di apa? Waduh apa? Anda ya Pak? Saya tidak cocok di air sepertinya. Dia kayak bukan Aquarius nih. Iya. Saya di udara dia cocok. Gak cocok primbon ya gimana? Ya ini Mas, kita ada Mas yang biasa. Ini masih basic sih sebenarnya. Basic ini kita bisa fungsikan untuk kita nyalain ya. Untuk ini aman Mas? Aman. Kita kan nggak terbang ini ya. Bahaya nih kalau karena ada peraturan-peraturan yang kita harus rapin nih untuk kita nggak bisa sembarangan terbangin juga. Betul, ada rules-nya Mas. Ada rules-nya, ada SOP-nya. SOP-nya tadi ya. Kita harus jadi sebelum kita terbang juga kita izin ke ini ya Airnav, otoritas yang berwenang seperti Airnav, terus juga apa namanya TNI, Polri jika kita melewati aset beliau, dan juga untuk ini ya izin tertentu, dan juga izin bandara misalkan kita ada area bandara karena di area bandara itu ada zona-zonanya tuh. Iya, khawatirnya bisa mengganggu lalu lintas udara ya. Misalkan nabrak bisa nabrak pesawat ataupun masuk ke baling-baling pesawat itu kan bisa mengganggu juga mungkin ya Mas. Betul mengganggu sinyal dan ya membahayakan dan memang ada batasan sih Mas. Jadi ketinggian yang diperbolehkan yang tanpa atau istilahnya untuk hobi ya itu di bawah 120 meter. Nah, di atas 120 meter kita wajib untuk melakukan perizinan ke
sekarang udah ada fasilitas sih di Kementerian Perhubungan Udara. Kemenhub ya. Iya, Kemenhub itu udah ada sistem ya Mhm. untuk apa namanya melakukan perizinan gitu kan. Seperti itu sih. Itu berarti kalau di atas 120 meter ya? Itu berarti harus ada license juga ya untuk yang nerbangin ya? Kayak Betul, kalau betul. misalkan kalau buat sekedar hobi gitu kan, kalau Iya. misalkan hobi kan ya cincai aja lah gitu Iya. kan. Cuman ini kan kalau misalnya untuk survei, inspeksi itu kan pasti ketinggiannya harus di atas 120 Mas ya. Betul, Ya, itu teman-teman yang mau nerbangin drone harus punya license. Iya, harus punya Gitu. license dan ya ada sih. Susah nggak sih Mas untuk dapetin license-nya? Apa kayak ini kita pindah? Iya kayak SIM. SIM mengemudikan drone. Wah. Iya sih. Enggak, ya susah-susah gampang sih. Susah gampang. Karena ada teori yang paling penting kan ada wawasan ya, wawasan Betul. tentang udara Mas. Jadi kan udara ini milik ya ada otoritas tertentu lah yang batasan-batasannya ya Mas. iya, ya? batasan-batasan yang harus dipelajari. Karena kita juga kemarin apa namanya pelatihan itu kan ada pelatihan teori sampai 3 hari kan. Bahkan ada yang 5 hari gitu kan jika mungkin kan. Nah, sisanya baru praktik gitu kan. Nah, itu pilotnya langsung yang memberikan wawasan, terus termasuk tadi Airnav juga yang memberikan instruksi iya, instruksi gitu ya. Iya, knowledge tentang udara gitu kan. Seperti itu sih Mas. Jadi kita diberikan pemahaman ketika gitu pelatihan untuk mengambil remote ya, SIM ya, remote pilot Pilot drone. desain itu kita diberikan wawasan, baru kita praktek gimana cara penerbangan karena kan harus tahu orientasi maju seperti apa, mundur seperti apa, kiri kanan seperti apa, atau putar balik kayak gimana untuk yang ini gitu ya, kita melakukan penerbangan gitu kan, penerbangan menggunakan drone ini seperti itu sih Mas. Oke, itu bentuknya nanti size-nya bentuknya kartu juga. Kartu ya, saya bawa. Oh dibawa. Sebentar. Wah. Ini soalnya menarik ini. Jadi Ini katanya bisa juga Nah, ini buat sih, ini ditinggal ya, ya kalau kartu misalkan nggak bawa duit asosiasi ya. bisa. bisa digadekan ya. Bisa dagang ke warung ya. Iya, itu Oke, boleh lihat Mas. Jangan. boleh. Oke. Tapi yang ini ya ada beberapa lembaga sih itu yang dari ini Asosiasi Pilot Drone Indonesia, ada FASI. Oh jadi macam-macam ya yang mengeluarkan Nah. otoritas itu sendiri. Jadi kalau untuk pelatihannya Heeh. karena kan syarat untuk dapatkan ini dan ada nanti sertifikasi dari Kementerian Perhubungan Udara itu wajib mengikuti pelatihan dulu. Oke. Pelatihan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan Udara. Mengikuti pelatihan baru nanti didaftarkan di sistem apa namanya Kementerian Perhubungan Udara namanya SIDOPI. Sidopi. Ya, jadi khusus untuk pilot drone gitu kan. Oh. Termasuk asetnya juga didaftarin Mas. Jadi Iya. nggak sembarang. Jadi pas ketika melakukan izin penerbangan itu kita udah tahu tuh pilotnya siapa, terus drone-nya punya siapa, kayak gitu Nah, kalau sih. misalkan nanti ganti drone nih Mas, berarti harus dilaporkan lagi ya? Iya, didaftarkan Didaftarkan lagi. lagi ya. Kalau yang untuk asetnya ya. Kalau yang pilot sih enggak karena berlaku untuk 2 tahun. 2 Mas. tahun. Iya, 2 tahun. Oke. Berarti tiap Kebetulan 2 saya tahun nih, ini habis nih. Saya harus perpanjang. Waktunya nih. perpanjang lagi ya, Kalau Pak? perpanjang. Mas, panjang lagi. Oh iya ada barcode-nya ya itu nampak. Iya, ada barcode-nya di dalamnya juga ada barcode-nya. Ya. Bener, betul. Ada License. SNK, ada SIM gitu Hasilnya. kan. Nah, Mas Anwar nih kan dapat license itu di 2019 ya? 2019. 2019. Dua Nah, itu kali saya. pakai dana pribadi atau emang dari korporat tuh Mas? Di korporat sih di Korporat emang ya, difasilitasi. jadi, Karena saya udah emang ditunjuk oleh ini kan bos ya atau Oke. manajemen Berarti SI ini handling. selalu menunjang ya kebutuhan dari Iya, betul. pegawai terus untuk pemenuhan keproyekan juga ya. Betul. Itu, Skill training Nah, itu yang pasti sertifikasi. Survei Indonesia ini selalu mengutamakan aset. Nah, pegawai ini aset juga Itu. ternyata. Iya, betul. Jadi teman-teman selalu diberikan pelatihan, selalu diberikan sharing knowledge seperti itu ya. Jadi Mas Anwar sendiri dari license ini juga ada lagi nggak sih Mas sertifikat atau Oh iya, training ada, yang Mas. Mas Anwar ikutin? Oh iya ada Mas. Jadi yang berhubungan dengan drone dulu ya, belum Iya kayak yang lain benar-benar. nih. Nah, karena kan nggak cuma ini doang kan, pasti Tutaskan dulu ada ya. beberapa Iya. training lagi yang harus Iya. Mas Anwar lalui. Ya karena saya di divisi operasi ya. Jadi divisi operasi itu banyak menghandle project. Cuman ada dominasi lah kita ngerjain project apa gitu. Atau muyulnya di mana gitu. Jadi
yang drone ini kan ada ini Mas ya tadi basic pilot license dan juga ada yang untuk mapping Mas. Jadi untuk mapping itu kita mapping juga. itu memotret ya dia atau apa? Ya, jadi untuk kerjaan topografi ya, pemetaan ya. lahan dan lain. Nah itu ada juga tuh. Jadi mapping lah kita bahasanya license mapping gitu Mas. Jadi dengan menggunakan drone ini ada yang ya khusus untuk drone mapping Mas. Nah itu beda tuh sama yang terbang biasa untuk video. Biasanya yang terbang biasa untuk yang basic itu biasanya untuk ya videografi dan lain itu cocok lah gitu kan. Nah ini ada lagi yang lebih advance tadi untuk mapping. Terus ada lagi yang lebih advance itu menggunakan lidar. Jadi jadi drone-nya bukan ini kan drone yang biasa ya. Misalnya drone kecil ada juga yang drone besar. Nah yang biasanya yang untuk dipasangi lidar itu atau lidar itu apa sih? Lidar itu sensor Mas, sensor light detection and ranging. Seperti radar lah. Cuman dia basicnya cahaya gitu kan, intensitas cahaya yang sensor cahaya untuk ditembakkan ke objek gitu kan. Nah itu ada pelatihannya tersendiri gitu kan. Ada pelatihan khusus Mas ya. Tapi ininya sama, drone-nya sama apa? Drone yang besar kalau yang lidar itu. Kayak gitu sih Mas. Terus ada lagi yang ini kan multi rotor, ada juga yang fixed wing. Yang fixed wing itu yang ya udah ya mini pesawat gitu kan. Yang itu gitu ya dia. Ya, namun saat ini saya belum sih kalau yang fixed wing gitu. Ada mungkin senior ya yang udah. Itu beda lagi mengendalikannya Mas ya. Itu beda lagi, banyak beda metodenya. Kan ini ada yang tadi ya drone kecil, drone besar. Ada lagi drone videografi itu FPV namanya. Itu beda lagi. Juga pelatihannya juga ada khusus untuk FPV atau videografi. Drone-nya yang cukup ya buat sinematik sih itu. Jadi macam-macam data dunia drone juga luas nih. Luas ya. Mas. Lu kan pikir drone udah deh kecil gitu doang kan, cuma kecil main. Ternyata pas ngobrol sama Mas Anwar nih, wah banyak juga nih kayak ada lidar besar gitu ya. Iya betul. Di thermal Mas, jadi kita ngecek suhu objek di tower, terus misalkan di tower telekomunikasi, di tower apa namanya tadi ya energi transmisi gitu kan. Terus juga bisa juga tadi digunakan di kapal gitu kan, cerobong gitu kan, chimney juga bisa, pembangkit, dan mungkin kalau yang berhubungan dengan energi terbarukan ya itu ke PLTS Mas. Jadi di PLTS itu panel-panel PLTS bisa kita monitor atau kita inspeksi dengan menggunakan drone thermal kayak gitu. Nah, dan Mas Anwar juga, Mas Novi juga sebagai praktisi HSE juga dibekali lah sama training-training nih Mas dari SI pastinya kan? Iya betul. Nah ini salah satu training apa sih Mas yang apa ya? Mungkin yang sulit atau yang susah didapat dari Mas Novi itu? Apa tuh Mas? Yang mungkin agak lebih challenging itu lebih ke pelatihan terkait pengawas K3 migas. Nah, di sini tuh kemarin pas waktu perolehan sertifikasinya itu diadakan di Cepu. Kita offline, saya offline di sana berangkat. Lalu ada BIMTEK-nya dulu itu 3 hari dan ada 2 hari itu tes. 1 hari itu dari tes teori dan juga 1 hari itu ada terkait praktek. Nah, jadi pas waktu praktek itu benar-benar detail dan juga pihak asesor sendiri itu memang mungkin dari secara kompetensi memang outputnya harapannya seperti itu. Jadi pas waktu interview itu benar-benar digali dalam. Contoh kemarin tuh di challenge untuk menjelaskan nih bagaimana prinsip kerja dari gas detektor. Jadi mulai dari part-partnya, bagaimana itu bisa sensornya bisa membaca gasnya, keluarannya seperti apa, indikatornya ini di bawah LEL ataupun di atas LEL itu maksudnya tuh di bawah ambang batas ataupun yang di atas ambang batas diperbolehkan berapa indikatornya, itu ditanyakan detail seperti itu. Jadi sampai part per alatnya juga ditanyakan. Nah, pas praktekum juga, pas waktu di pengawas K3 migas itu juga ada terkait pelatihan praktek penggunaan SCBA atau yang breathing apparatus. Jadi untuk kegiatan emergency ataupun kegiatan penyelamatan pada waktu kebakaran itu. Jadi penggunaan ada tabung gasnya, ada masknya seperti itu. Jadi penggunaannya itu seperti apa urut-urutannya. Nah, itu memang banyak
yang menyita ataupun jadi kemarin itu rekan-rekan yang ikuti pelatihan itu tidak 100% lolos seperti itu. Oke. Jadi ada yang mungkin gugur di wawancara terkait tadi penggunaan peralatan ataupun pas waktunya penggunaan praktek SCBA tadi. Nah itu jadi ada beberapa. Jadi bukan jaminan sebenarnya. Pas waktu kita menetapkan diri untuk mengikuti suatu sertifikasi, tapi dalam artian kita harus tetap berusaha maksimal Mas. Berusaha maksimal, kita maksimalkan kesempatan itu, mumpung masih ada kesempatan yang diberikan oleh SI tadi. Tadi itu kita embanlah sebaik-baiknya. Akhirnya ya alhamdulillah kemarin lulus. Itu dinyatakan lulus, sertifikasi dan maupun binteknya juga. Itu sertifikat langsung dikeluarkan. Kalau tidak salah itu cepat, nggak lama waktunya sih. Jadi langsung diperoleh. Dan itu juga salah satu persyaratan untuk tender di pekerjaan seismik tadi. Nah, jadi memang dari pihak klien sendiri mempersyaratkan terkait kompetensi personil HSE itu minimal pengawas K3 Migas dan juga license lainnya yang berhubungan dengan K3. Nah, itu juga sih akhirnya selain keterbutuhan dari implementasi sistem pun juga dimanfaatkan juga pada perolehan pekerjaan. Jadi perusahaan dalam hal ini bisa memperoleh beberapa benefit lah katakanlah seperti itu. Jadi selaku praktisi di K3 untuk pengawasan di divisi dan juga pada waktu penerapan project itu sih Pak. Seperti itu. Menarik Mas ya. Jadi bukan asal training ikut udah lulus gitu. Nah, tapi emang disitulah kita diuji kan Betul. layak atau tidaknya Mas Novi nih sebagai penyandang profesi K3 Migas ya tadi. Migas, pengawas K3 Migas. Oke, Mas Novi, Mas Anwar. Makasih nih udah menyempatkan hadir untuk berbagi pengalaman ke teman-teman Citizen. Sama-sama. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Citizen juga. Amin. Dan kedepannya juga semoga Mas Novi dan Mas Anwar lebih bisa terus berkarya. Amin. Survei Indonesia. Ya mungkin ada sedikit pesan lah lebih pesan lah kepada teman-teman Citizen nih, Mas Novi, Mas Anwar. Pesannya mungkin di sini Citizen ya khususnya, kalau sama mungkin ada kesempatan terkait deliver pekerjaan ataupun suatu kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan tadi, entah penyampaian jasa ataupun seperti apa, itu misalkan ada diberikan kesempatan, embanlah sebaik mungkin seperti itu. Jadi mungkin misalkan ada kendala ataupun kesulitan, dan juga jangan malu bertanya, jangan sungkan-sungkan gitu. Karena di sini itu di SI utamanya itu juga memberikan kesempatan kita untuk belajar lebih dari misalkan tanya ke senior, ada challenge seperti ini, saya tidak bisa, saya mungkin menemukan kendala, tidak bisa menyampaikan gitu. Nah itu tanya-tanya banyak di sharing seperti itu. Misalkan ada satu kesalahan ataupun kesalahan lah ya kita bilang ya, itu tidak masalah seperti itu. Jadi jangan ragu untuk berbuat salah, nggak masalah. Tetap brave aja, kita harus tetap berani dan utamanya adalah niat untuk improvement, perbaikan seperti itu ke depannya. Jadi manfaatkan kesempatan dan kemungkinan kesempatan itu tidak akan datang 2 kali seperti itu. Keren. Oke Mas Anwar, apa nih Mas pesannya Mas untuk teman-teman Citizen? Ya teman-teman Citizen, yang pertama ya kita terus belajar ya pastinya karena saya seorang pembelajar juga gitu kan. Saya senang belajar Mas. Belajar dan kita terus berinovasi gitu kan terkait dan kreativitas kita gitu untuk di dunia pekerjaan kita atau dunia profesional kita ya. Karena ya akan ada gitu kan impact-impact yang kita berikan untuk SI ini khususnya untuk pengembangan khususnya di project saya secara khusus di project atau di divisi oil gas dan energi ini, ya itu karena saya menerapkan tadi ya kolaborasi antar divisi dan juga inovasi kerjasama ya. Jadi tingkatkan kerjasama, kreativitas, inovasi untuk negeri itu sih. Mantap. Ini kata-katanya Mas Novi dan Mas Anwar sangat memotivasi. Semoga teman-teman Citizen bisa mendapatkan inspirasi lah dari Mas Novi atau Mas Anwar.
Aja sih. Oke, mungkin sekian itu aja dari Mas Novi dan Mas Anwar. Oke. Karena masih vibe-nya Lebaran Oh nih. iya, Kita bener. ngucapin Iya. sedikit lah. Bener, Citizen. bener. Boleh, boleh. Kita ngadep mana nih Mas? Apa? Kamera mana? Oh, kamera sini aja nih. Oh, Oke, sini ya. Oke. Gimana? Tengah ya nanti ya. Oke. Langsung ya. Oke. Untuk teman-teman Citizen, selamat Lebaran, selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga kembali menjadi pribadi yang fitrah Amin. dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Ah. Oke, bye. Thank you.